Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sebertaan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu membahas tentang tafsir dari juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang kemudian kita bisa amalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dengan tafsir dari surah Al-Ma'un, yang mana insyaallah malam ini kita akan memasuki ayat yang keempat dan kelima, ya, langsung dua ayat, ya, karena dua ayat ini tidak boleh dipisah. Baik, nah sebelum kita lanjutkan pelajaran kita ingin sedikit mengulang pelajaran yang telah lalu tentang tafsir dari ayat yang ketiga, yang bunyinya wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan ia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Dan kita sebutkan ini adalah karakter buruk kedua bagi mereka pengingkar hari pembalasan, yaitu tidak memotivasi orang lain untuk membantu orang miskin. Maka mengajak saja tidak, apalagi mengeluarkan harta sendiri untuk memberi makan fakir miskin. Baik, apa yang dimaksud dengan orang miskin? Maka kita sudah sebutkan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama apa yang dimaksud dengan miskin dan apa bedanya dengan fakir. Maka kita katakan kalau miskin ataupun fakir disebutkan secara terpisah, maka miskin mengandung makna fakir sebagaimana fakir mengandung makna miskin. Ya, idaftaraka ijtama'a. Kalau dipisah maka keduanya mengandung makna, ya, masing-masing, ya, artinya makna keduanya. Tapi kalau ternyata fakir dan miskin disebutkan secara bersamaan dalam satu konteks,
maka miskin punya makna tersendiri sebagaimana fakir juga memiliki makna tersendiri. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan miskin orang yang mempunyai penghasilan pekerjaan namun tidak cukup. Sementara fakir yang tidak memiliki penghasilan tetap, ya, penghasilan sama sekali. Ada juga yang mengatakan fakir adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan, ya, setengah dari kebutuhannya. Kebutuhannya misalnya 5 juta, yang dia punya cuma 1 juta misalnya, setengahnya aja pun tidak. Kalau orang miskin, ya, dia punya penghasilan yang melebihi setengah dari kebutuhannya, tapi tetap tidak cukup. Kebutuhannya 5 juta, cuman penghasilannya cuma 3 juta misalnya. Ada yang mengatakan demikian. Baik, ala kulli hal, ya, dua hal ini memang menjadi perdebatan di kalangan para ulama tentang perbedaan antara fakir dan miskin. Hanya saja kita sebutkan bahwasanya ketika seseorang ingin mengeluarkan zakatnya, ya, maka kita memberikannya atau memberikannya kepada orang yang lebih mendesak keperluannya. Nah, itu yang lebih diprioritaskan dalam pemberian zakat, ya, apakah dia seorang fakir ataupun miskin. Baik. Dan kita sebutkan bahwasanya agama Islam itu memberikan perhatian khusus berkaitan dengan orang-orang miskin. Ya, pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat, dan ternyata 2 golongan pertama yang disebutkan siapa? Fakir dan miskin. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, ternyata 2 kelompok ini yang disebutkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Islam memiliki perhatian khusus, ya, kepada orang-orang fakir maupun miskin. Kemudian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, as-sa'i 'alal armalah, orang yang gemar membantu para janda, wal miskin, dan orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, maka seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awil qa'imil lail, atau orang yang senantiasa salat malam. As-sa'imin nahar, dan orang yang senantiasa berpuasa di siang hari. Ini menunjukkan besarnya pahala bagi mereka yang membantu para janda maupun orang-orang miskin. Baik, nah ini sedikit pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Baik, kemudian kita akan memasuki ayat keempat dan kelima. Bunyinya gimana? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Baik. Ayat ketiga, fawailul lil musallin. Apa artinya? Maka celakalah orang-orang yang sholat. Baik, mungkin kalau kita putus sampai di sini, ya, maka akan membuat orang bingung. Ya, masa orang yang sholat kok celaka, gitu ya. Pertama, apa makna dari kata wail? Wail, ya. Maka terjadi perbedaan pendapat atau beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang makna kata wail. Sebagian mengatakan, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, makna dari wail, ada yang mengatakan lembah atau jurang yang ada di neraka.
Ya, jadi Wail ada yang mengatakan itu adalah nama jurang atau lembah yang ada di neraka. Ya, kalau lembah itu kan berarti yang diapit dua gunung. Baik, maka di antara keduanya itu disebut dengan lembah. Nah, disebutkan bahwasanya lembah ini ya, untuk sampai ke dasarnya itu memerlukan waktu selama 40 tahun baru sampai ke dasarnya. Wah, ini menunjukkan bahwasanya neraka itu sangat dalam. Ya, selain luas, neraka juga dalam. Ya, sampai perlu 40 tahun. Baik, ini pendapat yang pertama tentang makna wail. Ada juga yang mengatakan bahwasanya makna wail itu adalah danau, semacam danau di neraka yang airnya itu bersumber dari nanah penghuni neraka. Ya, ada juga yang mengatakan wail adalah danau di neraka yang airnya itu bersumber dari nanah penghuni neraka. Ada yang maknanya demikian. Ada yang mengatakan wail itu adalah kecelakaan, ya. Dan tiga hal ini ya tidak bisa jadi tidak bertentangan. Ya, bisa jadi itu adalah maknanya lembah yang di situ ada air berisi nanah dan itu merupakan sebuah kecelakaan bagi yang mendapatkannya. Baik. Nah, cuman tadi ketika kita baca ayat ini fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Ya, maka jangan membacanya cukup sampai di sini. Ya, kalau Epian misalnya jadi imam, ya kebetulan membacanya surah Al-Ma'un misalnya kan, dibaca dari ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin misalnya. Allahu akbar. Jangan ya sambung. Ya, karena kalau diputus di situ ya maka jelek maknanya. Ya, celakalah orang-orang yang salat, sementara ada penjelasan yang dimaksud salat yang bagaimana ya, yang mendapatkan kecelakaan di sini. Dan sayangnya ini menjadi dalil orang-orang misionaris ya, orang yang ingin memurtadkan kaum muslimin. Mereka datang ke pelosok-pelosok yang kebanyakannya adalah orang-orang jahil dari kaum muslimin. Ya, salah satu dalil yang dia gunakan untuk memurtadkan orang adalah ayat ini. Ya, kalian ngapain masuk Islam? Buat apa? Salat, ya kan? Karena salat itu akan menyebabkan kecelakaan. Ya, baca tuh surah Al-Ma'un ya katanya ayat 4. Ya. Yang dibacakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang salat ya. Kalau kita mungkin paham ya. Tapi banyak orang-orang yang jahil yang tidak paham, buta sama sekali dengan Islam, akhirnya kemakan dengan perkataannya misionaris ini. Ya, yang ini menyebabkan seseorang bisa keluar dari agamanya. Maka ini pentingnya bagi kita untuk belajar ya, untuk mengkaji ya tentang ajaran Islam. Ya, dan ini juga berimbas ya, murtadnya seorang muslim itu berimbas dari lemahnya iman seseorang. Baik, kembali kepada ayat kita. Nah, jadi sebenarnya siapakah orang-orang yang salat yang dinyatakan sebagai orang yang celaka? Nah, dijelaskan dalam ayat berikutnya, yaitu alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya ya, yaitu orang-orang yang melalaikan salat. Itu maksud dari orang yang celaka di sini ya. Jadi bukan orang salat secara umum ya, tapi orang salat yang secara khusus ya, yaitu orang yang melalaikan
sholat. Baik, mungkin kalau kita perhatikan kata melalaikan sholat ini sifatnya masih umum, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan melalaikan sholat? Apa yang dimaksud dengan melalaikan sholat? Maka para ulama itu memberikan berbagai penjelasan, ya, yang dimaksud dengan kelalaian di dalam sholat. Dan ternyata kelalaian dalam sholat itu banyak jenisnya, banyak macamnya, ya. Dan macam-macam kelalaian dalam sholat itu tidak satu level, ya. Dari yang paling parah hingga yang apa? Jangan dibilang yang ringan, karena ada istilah melalaikan sholat itu ringan, ya. Dari yang yang paling parah sampai yang parah, ya. Semuanya parah, ya. Cuman ada yang paling parah. Dan kita ingin merincikan berkaitan tentang masalah ini, ya, tentang rincian orang-orang yang dikatakan melalaikan sholat, ya. Kenapa perlu kita rinci permasalahan ini? Ya, biar kita bisa ngaca, introspeksi diri, ya, apakah kita ini termasuk orang yang melalaikan sholat ataukah tidak. Kalau ternyata tidak, maka alhamdulillah. Tapi kalau ternyata iya, ya, termasuk orang yang melalaikan sholat, maka perlu kita perbaiki. Nah, ini jadi pembahasan ini merupakan pembahasan yang penting, ya, apalagi berkaitan tentang sholat, ya, yang mana sholat itu dikatakan sebagai tiang agama. Bayangkan kalau tiang agamanya runtuh, ya, maka bangunan agama seseorang juga akan runtuh. Baik, dan Nabi SAW mengatakan, ya, bahwasanya amal yang pertama kali akan dihisab, ya, di hari kiamat dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Ya, apa sholatnya? Apabila sholatnya baik, maka akan baik seluruh amalannya. Apabila buruk, maka buruk pula seluruh amalannya. Baik, nah, apa saja gambaran atau macam-macam kelalaian dalam sholat? Yang pertama adalah meninggalkan sholat secara total, artinya tidak sholat sama sekali. Ada ndak orang muslim yang sama sekali tidak sholat? Ada, bahkan banyak, ya. Dan ini merupakan jenis kelalaian yang paling parah dan paling berat. Namun walaupun ini adalah jenis kelalaian yang paling parah dan paling berat, namun amat disayangkan masih banyak di antara orang-orang yang KTP-nya Islam, ya, ternyata terjerumus kepada hal ini, yaitu meninggalkan sholat sama sekali. Kadang-kadang kepikiran hendak sholat, dan itu banyak, ya. Bahkan yang namanya meninggalkan sholat, tidak menunaikan sholat, itu sudah menjadi pemandangan yang lumrah, ya, sudah menjadi hal yang biasa meninggalkan sholat. Bahkan yang lebih parah, orang yang rajin menunaikan sholat, ya, yang rutin mengerjakan sholat, ya, malah menjadi asing, aneh, ya. Mungkin kalau di tempat kita di kampung-kampung, ya, itu bukan hal yang ada, ya, terjadi demikian. Cuman kalau di kota-kota besar, di perusahaan-perusahaan besar, ya, di PT-PT tertentu gitu kan, kalau ada salah satu karyawan setiap waktu sholat dia datang ke musola kemudian sholat, itu seperti dianggap aneh, ya. Kenapa?
Karena hampir rata-rata kebanyakan yang dominan di perusahaan tersebut karyawannya itu tidak sholat. Ya, jadi justru yang sholat 5 waktu itu yang dianggap aneh. Nah, inilah ya keanehan di zaman sekarang ya. Dunia sudah terbalik ya. Padahal kalau kita lihat sangat banyak ancaman baik di dalam Al-Quran maupun sunnah bagi mereka yang berperilaku demikian. Allah Subhanahu wa taala ya diantaranya di dalam surah Al-Mudaththir ayat 38 sampai 43. Al-Mudaththir 38 sampai 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang itu akan tertahan dengan apa yang dia lakukan ketika di dunia. Illa ashabal yamin, kecuali golongan al-yamin. Apa itu al-yamin? Golongan kanan. Ya, di manakah tempat orang-orang golongan kanan ini? Fi jannat, ya, di dalam surga, dalam surga-surga. Nah, apa yang mereka lakukan di dalam surga? Di antaranya fi jannati yatasaalun, berada di dalam surga dan mereka saling bertanya-tanya. Ya, jadi di antara obrolan orang-orang penghuni surga, mereka saling bertanya-tanya. Apa yang mereka tanyakan, apa yang mereka obrolkan, ya, berkaitan dengan orang-orang yang ketika di dunia melakukan berbagai macam kemaksiatan. Ya, di antaranya yang orang-orang meninggalkan salat tadi. Ya, fi jannati yatasaalun. Ya, mereka di dalam surga saling bertanya-tanya anil mujrimin, tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam mana saqar? Ya, neraka saqar. Jadi saqar itu nama neraka. Ya. Jadi tidak usah memberi nama anak itu dengan sakor. Ya, kalau misalnya hendak kan nama yang ada di dalam Al-Quran, biar agak garang gitu leh, dinamai sakor. Biar kayak sangar jadinya leh. Itu nama neraka. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Ya, yang pertama yang mereka sebutkan adalah qalu lam naku minal musallin. Ya, mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang menunaikan salat. Wah, berarti orang yang tidak menunaikan salat bisa terancam memasuki neraka sakor. Baik, nah itu di dalam Al-Quran. Adapun ancaman yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami, antara kita dengan mereka, ya, mereka ini bisa orang kafir atau orang-orang munafik, ya, yang membedakan antara kita kaum muslimin dengan orang-orang kafir atau orang-orang munafik, as-shalah, kata Nabi, salat. Faman tarakaha faqad kafar.
Barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir. Ya, orang kada salat itu seperti orang kafir. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang apa hukum orang yang meninggalkan salat. Apakah dia masih dihukumi sebagai muslim ataukah dia sudah keluar dari agama Islam? Meninggalkan salat itu merupakan dosa besar. Ya, hanya saja mereka berbeda pendapat apakah sampai keluar dari Islam ataukah tidak. Baik. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab beliau As-Shalah wa Hukmu Tarikaha, ya, kitab salat dan hukum orang yang meninggalkannya, maka kata beliau, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Dan dosanya itu lebih besar dari apa? Dari dosa membunuh, dosa merampas harta orang lain, dosa berzina, dosa mencuri, dan dosa minum khamar, minum minuman keras. Ya. Jadi perkara meninggalkan salat itu bukan perkara yang remeh. Ibnu Qayyim mengatakan para ulama sepakat bahwasanya dosa meninggalkan salat itu lebih besar daripada meninggalkan daripada tadi berzina, membunuh, minum khamar dan yang lainnya. Ya. Kita kalau mendapati orang mencuri, ya, apa yang dilakukan kepada pencuri biasanya? Dikeroyok, ya, dipukuli. Habis dipukuli apa? Masukkan penjara. Habis keluar di penjara diapain? Ya, dikucilkan, tidak dihormati, kan penjara pencuri seperti itu. Orang yang berzina, apa yang terjadi kepada orang yang berzina? Terkadang diarak, kadang dipermalukan dan seterusnya. Ya, tapi orang yang sholat gimana? Yang orang yang tidak sholat gimana? Biasa-biasa saja kan kadang. Ya, seolah-olah dosa meninggalkan sholat itu adalah dosa yang biasa-biasa saja. Ya, ini bukan berarti kita nyuruh kalau ada orang yang tidak sholat dipukuli. Ya, enggak, bukan itu maksudnya. Ya, cuma kita ingin ya membandingkan bahwasanya dosa meninggalkan salat itu sebenarnya adalah dosa yang sangat besar. Hanya saja terkadang ya kita atau masyarakat kita itu menganggap sesuatu meninggalkan salat itu adalah sesuatu yang sangat remeh dan sesuatu yang lumrah, padahal dosanya dosa yang sangat besar. Ya. Maka ini adalah yang pertama di antara bentuk melalaikan salat, dan ini yang paling parah, yaitu tidak salat sama sekali. Ya. Sebagian orang tua merasa malu ketika anaknya berzina, merasa malu ketika anaknya mencuri. Ya, dan memang pantas kalau merasa malu. Ya, cuman terkadang mereka merasa tidak malu kalau ternyata anaknya tidak sholat. Nah, maka ini perlu ya introspeksi dari kita sebagai orang tua. Perhatikan bagaimana sholat anak kita. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, yang merupakan bentuk melalaikan sholat, ya, yaitu kadang sholat, kadang tidak sholat. Ya, bolong-bolong tadi. Ya, belang kampingan lah. Ya. Dan ini lebih banyak lagi. Ya, yang sholatnya kadang cuma maghrib lawan isya. Isya gen kadang tinggalkan. Apalagi zuhur. Ya, zuhur kadang masjid itu berkunci. Hendak sholat ngalih kita kadang. Ya. Dan ini banyak.
Padahal sholat itu cuma 5 kali, ya. Yang mana sebelumnya awal perintahnya berapa kali itu? Ya, 50 kali. Ya, dalam peristiwa apa tuh? Isra Mi'raj, ya. Kan pertama kali disyariatkan sholat itu sebanyak 50 kali. Nah, ketika Nabi SAW turun, ya, kemudian bertemu siapa? Nabiullah Musa alaihi salam, maka Nabiullah Musa menyuruh Nabi SAW kembali kepada Allah untuk meminta keringanan. Akhirnya diberi keringanan, dikurangi 5 dan seterusnya sampai tersisa hanya 5. Nah, dan Allah menyebutkan walaupun sholatnya 5 tapi pahalanya tetap 50. Baik, nah jadi yang asalnya 50 didiskon, ya, dipotong menjadi 5. Ternyata yang sudah didiskon itu saja masih saja di antara kaum muslimin ada yang minta diskon lagi, ya. Sebagian mereka hanya 2 kali sholat misalnya dalam sehari. Bahkan ada yang lebih parah lagi, ada yang memangkas sholat itu sampai 1 kali seminggu, ya, 1 pekan, yaitu hari Jumat saja sholatnya. Ada yang seperti itu. Dan yang lebih parah lagi, ya, ada yang cuma 2 kali dalam setahun. Itu pun hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, ya, bukan sholat wajib, ya. Ya. Nah, orang-orang yang seperti tadi, yang mengkorting, ya, atau yang memotong, mendiskon sholat tadi, kalau mereka ditanya, ya, cita-cita engkau apa misalnya, kan, maka dia akan mengatakan cita-citanya ingin masuk surga, ya. Tapi apa bekal yang disiapkan untuk masuk surga tadi? 4 rakaat dalam setahun, ya, tadi sholat 2 Id tadi, Idul Adha dan Idul Fitri, 2 rakaat, ya. Itu yang dipersiapkan untuk masuk surga. Yang setiap hari salat 17 rakaat saja belum ada jaminan untuk masuk surga, apalagi yang berbekal 4 rakaat, ya, dalam setahun, anak masuk surga, ya. Jadi bisa berpikir seorang gitu, kan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan berkaitan tentang orang yang tidak perhatian dengan salatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah yauman. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan tentang masalah salat. Faqala, beliau bersabda, man hafaza 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat. Ya, kita itu kalau ada barang berharga, misalnya HP, harganya misalnya 30 juta misal. Ada nggak HP yang 30 juta? Ada, Coba kalau kita beli HP 30 juta itu, apa yang kita lakukan dengan HP itu? Kita jaga bujur-bujur, ya, mandaknya kada boleh membarang dan seterusnya, ya. Dan salat itu lebih berharga daripada HP tadi, harusnya lebih kita jaga. Maka kata Nabi SAW, man hafaza 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan cahaya, wa burhan, petunjuk, wa najah, dan keselamatan pada hari kiamat. Itu bagi mereka yang menjaga salat. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yuhafid 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salat, ya, berarti melalaikan salat, lam takun lahu nuran, ya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, wala burhanan, dan juga tidak akan mendapatkan petunjuk, wala najatan, dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan,
wa kana yaumal qiyamah, dan nanti kelak di hari kiamat ya dia akan dikumpulkan ma'a Fir'aun, bersama Fir'aun, wa Qarun, dan Qarun, wa Haman, dan Haman, wa Ubay bin Khalaf ya, dan juga dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf ya. Orang-orang ini yang kita sebutkan ini siapa? Orang-orang kafir. Wah, ini lebih parah daripada orang-orang kafir ini ya, dedengkotnya orang kafir, gembongnya orang kafir ya. Siapa tadi? Fir'aun. Siapa Fir'aun? Ya. Itu orang yang paling kufur ya. Bahkan lebih kufur daripada iblis ya. Fir'aun mengaku Tuhan. Nah, kata para ulama menjelaskan hadis ini, barang siapa yang salatnya yang kepemimpinannya ya, pemerintahannya, kekuasaannya, kerajaannya melalaikan dia dari salat, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kemudian Qarun. Siapa Qarun? Ya, orang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya dia sombong dan akhirnya ditenggelamkan. Maka para ulama mengatakan barang siapa yang hartanya melalaikan dia dari salat, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Baik, kemudian Haman. Siapa Haman? Ya, menterinya Fir'aun atau panglima perangnya siapa? Fir'aun. Pokoknya memiliki pangkat lah. Ya. Maka barang siapa yang pangkatnya, jabatannya melalaikan dia dari salat, maka akan dikumpulkan bersama Haman. Baik. Kemudian yang terakhir tadi siapa? Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini siapa? Dia dingsanaknya siapa? Umayyah bin Khalaf. Ini dua-duanya sama-sama brengsek ya. Yang menyiksa Bilal itu namanya adalah Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah bin Khalaf punya dingsanak ngarannya Ubay bin Khalaf. Dan Ubay bin Khalaf ini saudagar, ya, saudagar kaya, pedagang di kota Mekah. Maka para ulama menjelaskan barang siapa yang perdagangannya ya menyebabkan dia melalaikan dari salat, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ya. Nah, jadi kalau ya misalnya hendak dikumpulkan dengan mereka, ya silahkan tinggalkan salat, nauzubillah ya. Ya, kalau ya hendak melihat Fir'aun kan gitu ya. Baik. Nah, jadi ini adalah bentuk yang kedua di antara bentuk meninggalkan salat. Baik, sebenarnya ada 4 ya, cuman masih panjang pembahasannya, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita sambung lagi tentang bentuk-bentuk melalaikan salat pada 2 pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.